Kegunaan alkohol yang pertama, kita bisa ambil contoh senyawa metanol ya. Jadi metanol itu digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan juga senyawa organik lain. Dan gak cuma itu aja nih teman-teman, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Lalu yang kedua ada senyawa etanol. Etanol ini dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau yang biasa kita kenal sebagai nama bioetanol. Yang ketiga, ada juga yang namanya etilen glikol. Nah, ini tuh merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Yang terakhir ada gliserol. Udah nggak asing ya nama gliserol. Gliserol itu berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Selanjutnya kegunaan ether yang pertama adalah ether dapat digunakan sebagai pelarut zat organik. Yang kedua, ether juga bisa digunakan sebagai obat bius. Kalau ini sih udah terkenal banget ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ether bisa digunakan juga sebagai disinfektan. Lalu yang terakhir, kalau teman-teman tahu atau pernah dengar MTBE atau methyl tertiary butyl ether, nah, MTBE itu digunakan pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Karena semakin tinggi bilangan oktan, bensinnya semakin bagus. Kegunaan aldehida yang pertama ada senyawa formaldehida. Nah, senyawa ini tuh digunakan sebagai bahan pembasmi kuman, fungisida, dan juga insektisida untuk tanaman dan sayuran. Namun penerapan terbesar dari si formaldehida ini itu adalah sebenarnya dia tuh bisa digunakan sebagai produksi bahan polimer tertentu seperti plastik dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sinamaldehida. Nah, senyawa ini tuh bisa digunakan sebagai penyebab makanan seperti permen karet, es krim, dan minuman. Nah, selain itu semua, banyak aldehida juga yang menjadi bahan industri skala besar, berguna sebagai pelarut, monomer, bahan parfum, dan juga intermediate. Nah, ada juga gula yang mengandung aldehid. Nah, gula yang mengandung gugus aldehid itu disebut sebagai aldosa. Selanjutnya ada kegunaan senyawa asam karboksilat. Yang pertama kita ambil contoh senyawa asam asetat. Nah, asam asetat ini terkenal sebagai pengawet makanan. Terus yang kedua ada asam stearat, ini digunakan untuk membuat lilin. Terus yang ketiga ada asam formiat sebagai obat pembasmi hama. Lalu yang terakhir ada asam sitrat sebagai pemberi rasa asam pada makanan. Atau mungkin teman-teman mengenal asam sitrat ini dengan nama sitrun kali ya, karena sitrun itu juga bisa digunakan selain pemberi rasa asam, itu juga bisa digunakan untuk membasmi bekas-bekas bakteri atau iler kali ya mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman punya selimut atau benda-benda yang kotor banget, beiler gitu, nah biasanya tuh kalau pakai sabun doang dicucinya itu tuh kurang bersih. Jadi ilernya tuh nggak terbasmi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai citron, didiemin dulu sebentar, nah nanti iler-iler yang ada di selimut atau di bahan-bahan yang lain itu bakalan hilang. Kegunaan keton yang pertama, 2-propanon dapat digunakan sebagai pembersih cat kuku, pelarut lilin atau plastik. Acetofenon dapat digunakan sebagai bahan pewangian dalam sabun, deterjen, krim, dan lotion. Selanjutnya yang terakhir, aseton dapat digunakan sebagai campuran membuat kosmetik dan parfum karena baunya yang sangat harum. Lalu selanjutnya ada kegunaan ester. Nah, ester ini memiliki aroma yang harum juga nih teman-teman, sehingga dia digunakan sebagai aroma pada makanan atau essence gitu ya. Contohnya kalau mau aroma apel itu kita pakai metil butirat. Kalau mau aroma pisang kita pakai amil asetat. Kalau mau aroma nanas kita pakai etil butirat gitu. Pokoknya sebagai essence gitu ya. Terus yang kedua ada beeswax, yaitu campuran ester yang dapat digunakan sebagai cat atau pelapis pada mobil dan furniture lainnya. Yang ketiga juga bisa digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, misalnya nih kayak aspirin dan juga metil salisiklat. Yang terakhir sebagai penghapus cat kuku seperti etil salisylat. Yang terakhir kita sampai kepada penggunaan haloalkana. Ada senyawa kloroform yang berfungsi sebagai pelarut organik. Yang kedua ada polivinilklorida atau PVC sebagai bahan pipa air, plastik, CD, dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tetrafluoretana atau yang biasa kita sebut dengan teflon. Nah, teflon ini sebagai bahan pelapis anti lengket gitu pada alat masak.
Teman-teman pasti tahu lah ya teflon. Terus yang berikutnya ada freon. Freon ini juga terkenal ya sebagai zat mendorong dan bahan pendingin pada kulkas.